Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya di HTML sendiri dapat 3 metode yaitu inline, internal, dan juga eksternal. Nah, di sini saya akan jelaskan CSS inline. CSS ditulis langsung di atribut elemen HTML menggunakan atribut style seperti ini. Nah, di sini kita bisa ubah warna. Sebelumnya ini warnanya warna biru, kita ubah menjadi, sini saya ingin ganti warna jadi warna kuning. Dan ini tertukar, dan di sini katanya tinggi dan lebarnya. Nah, di situ dikatakan tinggi, ini tinggi tulisan dan juga lebar tulisannya. Nah, masuk kita ke image search. Nama filenya kucing, karena sebelumnya saya buat di file namanya kucing dan berbentuk JPEG. Di sini kita satukan satu file dengan HTML-nya. Kemudian kita buat juga di gambar 2, 3, 4, dan 5. Terus style posisinya juga kita buat ukurannya ya, biar kita tahu sebesar apa gambar yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, mudah dan cepat diterapkan untuk styling sederhana. Yang kedua, ideal untuk perubahan gaya khusus pada satu elemen. Kekurangannya yang pertama, tidak efisien untuk banyak elemen karena styling harus ditulis berulang-ulang. Yang kedua, membuat HTML sulit dibaca dan dipelihara. Nah, kemudian kita masuk di CSS internal. Di sini saya akan jelaskan CSS internal diletakkan di dalam text style yang ada di bagian head dalam dokumen HTML. Nah, ini internal tidak jauh berbeda, cuman kalau internal dia lebih ringkas kalau dibilang ya. Beda dengan di inline. Kalau inline itu kan penulisannya berulang-ulang, sedangkan internal dia cukup masukkan bodinya seperti ini. Nah, apa sih kelebihan dari internal CSS ini? Yang pertama, gaya dapat diterapkan ke banyak elemen dalam hal yang sama tanpa mengulang kode. Yang kedua, cocok untuk proyek kecil atau hal tunggal. Dan kekurangannya yang pertama, gaya hanya berlaku untuk satu hal sehingga kurang efisien untuk siklus web dengan banyak hal. Yang kedua, dapat memperlambat proses pemuatan hal jika terlalu banyak kode CSS. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari internal. Oke, selanjutnya kita masuk ke CSS eksternal. Nah, di sini CSS diletakkan di file terpisah dengan ekstensi. CSS kemudian dihubungkan ke HTML menggunakan tag link. Nah, seperti kita lihat di sini, eksternal terlalu ringkas ya kalau dibilang, tetapi dia menggunakan file terpisah seperti style.css ini. Nah, ini dari mana kita dapat? Kita copy dari internal. Nah, dari CSS internal kita dari situ sampai ke sini kita copy, kemudian kita save namanya menjadi style.css. Nah, di eksternal ini ada tambahan sedikit yaitu link. Nah, link ini untuk menghubungkan style.css ini tadi supaya dia terbaca. Dan tampilannya juga seperti ini, sama sebelumnya dengan inline internal, cuman bedanya ada di kodenya. Dan kelebihan dari CSS eksternal ini meningkatkan pemeliharaan dan pembacaan kode HTML. Yang kedua, file CSS dapat di-cache sehingga mempercepat waktu muat halaman. Kekurangannya, perubahan tidak terlihat langsung saat file CSS belum terhubung. Yang kedua, perlu koneksi file CSS eksternal sehingga jika file tidak ditemukan, tampilan bisa terganggu. Nah, apabila kita tidak memasukkan style.css, ini mungkin tidak bisa diakses, tidak bisa keluar gambarnya. Kemudian
Kesimpulan dari inline itu cocok untuk styling cepat pada elemen tertentu. Internal cocok untuk styling hal tunggal dengan jumlah gaya sedang. Dan eksternal itu terbaik untuk proyek besar dengan banyak hal agar styling konsisten dan mudah dipelihara. Sekian dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.